Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama adalah perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna ahabbal a'mal ilallahi azza wa jalla adwamuha wa in qala." Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang berjalan terus-menerus meskipun amal itu sedikit. Maka ibu dan bapak, marilah sama-sama untuk meluruskan dari niat supaya bisa menjaga dari keistiqomahan kita dalam mencari ilmu, dalam kebaikan dan taat kepada Allah. Dan semoga dengan istiqomah kita yang mencari ilmu, maka Allah akan hantarkan keistiqomahan kita sebagai gerbang awal kematian husnul khatimah, dan Allah balaskan kita semuanya dengan surga Allah Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, melanjutkan dari pembahasan kitab Mufradatul Bukhari li jam'i baina sahihaini dari Imam Yahya, kita melanjutkan dari perjumpaan di bulan yang terakhir. Di bulan yang terakhir kita masuk pada bab qaulihi umirtu an uqatilan nas. Seperti yang saya sampaikan, kita ambil satu hadis dalam satu bab mawon untuk meringkas, karena perjumpaan kita satu bulan sekali. Kalau kita ingin mengacu pertemuan satu hadis mungkin terlalu panjang, Bu. Makanya supaya kita mengambil faedah dari sisi hukum ilmu yang bervariasi, maka kita ambil satu pertemuan, satu bab yang baru. Dan jika kita mendapati hadis yang panjang, langsung saya bacakan. Tapi kalau kita melewati hadis yang pendek, menjadi sebuah bentuk kebaikan sama-sama untuk kita baca. Setidaknya kita pernah melafadzkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Maka di pagi hari ini, ibu bapak, kita ambil pada bab setelahnya, yaitu babu as'adin nasi bi syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bab seseorang yang paling berbahagia di hari kiamat atas sebab syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah dikarang oleh pengarang dengan menghadirkan satu riwayat dari riwayat Abu Hurairah. Dan hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari tanpa diriwayatkan dari Imam Muslim. Maka ibu bapak, kita pengen membaca hadis ini bersama, maka saya tuntun terlebih dahulu karena hadis pun pendek. Setelah saya tuntun, panjenengan bisa melanjutkan untuk mengikuti lafaz yang saya ucapkan. Makaten. Taib niki saya mulai dulu. An Abi Hurairah, monggo. Radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadisi
ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadithi as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Sampun nggih Ibu Bapak, niki saya sudah baca bersama panjenengan. Kita ambil satu riwayat mawon, kita maksimalkan pembahasannya, boten sah tergesa-gesa. Untuk belajar ilmu itu kata Imam Syafi'i tuluz zaman. Yang pertama membutuhkan daripada al-hirsu ambisius. Yang kedua membutuhkan daripada al-ijtihad kesungguhan. Yang ketiga membutuhkan daripada bulgoh biaya atau ragat. Yang keempat membutuhkan daripada musahabatu al-asatidah, hidup bersama dikelilingi orang-orang berilmu atau ustadz-ustadzah. Dan yang terakhir tuluz zaman, panjangnya dari zaman. Maka jika kita ingin mencari ilmu, nggih harus mempersiapkan waktu yang panjang. Jadi sabar nggih, boten sak kesesa satu pertemuan, satu bab mawon, padahal niki ada sekitar 500 hadis, berarti 500 bulan. Insyaallah nggih. 500 bulan. Niku nek dibagi roles kayak pinten niku, sedo wisan nggih. Boten napa-napa, meninggal dalam keadaan bertatabuk mencari ilmu itu kebaikan. Ibu dan Bapak, kalau panjenengan enten PDF atau kitab di hadis 1500 niki urutannya nggih. Saya baca babu as'adin nasi bi syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bab orang yang paling berbahagia dari sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil Ibu dan Bapak bahwasanya setiap muslim yang mati tidak mensyirikkan dirinya kepada Allah mendapatkan syafaat. Yang kedua, bahwasanya syafaat itu hadir hanya dari Nabi SAW. Kita bicara pada ranah para kenabian. Meskipun di beberapa amal menghadirkan mendatangkan syafaat. Seperti membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat penolong kepada pembacanya. Meskipun di dalam banyak riwayat selain dari syafaat Nabi muncul yaitu syafaat Al-Quran, juga muncul dari syafaat yaitu mati dengan cara yang syahid. Makanya Rasulullah mengabarkan kematian yang syahid mendatangkan syafaat sebanyak 72 orang yang dikehendaki. Maka niku syafaat gitu. Nah, kembali lagi Ibu dan Bapak, di dalam konteks hadis ini kita perbincangan syafaat dan perbincangan pada Nabi. Karena syafaat di sini yang diperbincangkan hadisnya ialah syafaat yang datang dari Muhammad SAW. Maka perbincangan kita fokuskan di perihal syafaat Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, datang dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, ya Rasulullah, telah berkata, wahai Rasulullah. Kalimat ya itu adalah panggilan bagi orang Arab. Wahai Rasulullah, ini adalah dalil Ibu dan Bapak, jika memanggil kepada orang yang berilmu, maka bungkuslah panggilan itu dengan panggilan yang baik, panggilan yang santun, panggilan yang sopan. Sebagaimana sahabat memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, dengan menggunakan kalimat ya, yang menekankan dengan bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Dan beliau dipanggil dengan kalimat Rasulullah, yang sejatinya nama asli beliau adalah Muhammad. Maka jika berjumpa dengan orang berilmu, maka panggilah dengan panggilan yang indah, panggilan penuh dengan cinta dan sayang, panggilan penuh dengan penghormatan. Kalau Muhammad tidak dipanggil hai Muhammad, tetapi dengan ya Rasulullah. Seperti jenengan misal berjumpa dengan guru jenengan, ustadz atau ustadzah, maka katakanlah ya ustadzah,
Itu bentuk penghormatan kita kepada guru. Atau jenengan berjumpa dengan ya Ustadz, atau jenengan berjumpa dengan guru atau Ustadz, ucapkan ya Ustadz, wahai Ustadz. Itu sebagai bentuk penghormatan meskipun memiliki nama asli. Niku para Ustadz dan Ustadzah. Nek kalih kula bebas, ndro ini mboten napa-napa. Napa-napa, karena saya bukan Ustadz, nggih. Saya di sini hanya sharing ilmu saja. Berat Bu, panggilan atau nisbah Ustadz niku abot tanggung jawabnya. Memang benar guru itu dekat dengan surga, tapi guru niku yang paling pertama dekat dengan neraka. Jika salah, nggih. Makanya panggilan Ustadz itu berat dan saya bukan Ustadz, nggih. Nah, kembali lagi, maka dipanggil dengan panggilan yang sopan, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Nabi, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat di hari kiamat? Siapa wahai Nabi? Karena Abu Hurairah tahu menahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau akan memberikan syafaat. Dan siapakah dari semua umat yang mendapatkan syafaatmu wahai Nabi? Dan mereka adalah orang yang paling bahagia dibanding orang-orang lain yang dapat syafaat juga. Siapakah mereka? Maka kalau kita ingin berpikir dengan konteks pertanyaan Abu Hurairah ini membuktikan bahwasanya Abu Hurairah itu tipikal dari cara berpikirnya kritis sekali. Abu Hurairah niku tipikal cara beliau niku ketika mengambil ilmu niku sangat tajam. Makanya grade beliau, kualitas beliau dalam keilmuan niku sangat tinggi, Bu. Beliau gemar bertanya, beliau gemar mengejar dari ilmu. Makanya satu sahabat satu-satunya, kalau katakan satu-satunya yang paling sering duduk di samping Nabi, beliau senantiasa ada di sisi Nabi hanya Abu Hurairah saja. Abu Hurairah itu pernah berkata, kuntu indan Nabi fi syab'ihi wa fi ju'ihi. Saya dahulu berada di sisi Nabi dalam segala kondisi Nabi. Dalam laparnya Nabi saya hadir, dalam ketika beliau kenyangnya Nabi saya pun juga hadir. Wan nas yashtagiluna indal aswaqi wa ana ata'allam minhu. Orang-orang sibuk di pagi, siang, sore harinya. Mereka pergi ke pasar, berdagang, semua sahabat, hanya akulah yang duduk mencari ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran, semua para sahabat kalau harian mereka niku mencari perniagaan di pasar, Abu Hurairah niku hanya bersama Nabi, tidak tertarik dengan dunia. Makanya riwayatnya Abu Hurairah niku puncak paling tertinggi dari seluruh sahabat yang pernah ada. Yang kedua Ibnu Abbas, disusul Aisyah, disusul Ibnu Umar, baru sahabat yang lain. Yang pertama sinten? Ibu bapak Abu Hurairah, 4.600. Niku riwayat hadisnya. Yang lainnya cuma 2.000. Aisyah mawon hanya 2.000. Makanya satu-satunya perempuan dari 10 pemegang rekor periwayat yang paling terbanyak dalam dunia perhadisan hanya Aisyah. Makanya banyak orang tua yang mendoakan nama anaknya Aisyah dengan harapan doa menjadi faqihah dalam ilmu hadis. Monggo, kalau ingin menamakan anak namanya Aisyah. Cuma hanya saja Aisyah punya gelar namanya Aisyah Al-Humairah, istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah niku sangat-sangat memiliki hirs ambisius yang besar dalam mencari ilmu kepada Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran, saking Nabi niku saged nebak, beliau mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad dzanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadal hadis ahadun awwalu minka. Wahai Abu Hurairah, saya sudah menebak tidak ada satupun orang yang lebih utama, yang lebih awal menanyakan dari perkara, menanyakan pertanyaan ini kecuali adalah engkau. Saking menapa Nabi niku mengapresiasi dari hirs atau ambisius tamaknya Abu Hurairah dalam mencari ilmu. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan syai'ani la yashba'an. Ada dua perkara di atas dunia manusia yang tidak akan pernah merasa kenyang. Yang pertama adalah tolabud dunya, yaitu pencari dunia. Yang kedua tolabul ilm, yaitu pencari ilmu. Makanya pencari dunia niku mboten enten warek, Ibu.
Mereka hanya memiliki rasa lapar dengan dunia. Mereka tamak dengan mengumpulkan dunia, hingga Rasulullah mengatakan dalam hadis Ibnu Abbas di kitab Bukhari Muslim, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min malin labtagal salisan." Seandainya manusia memiliki 2 lembah gunung berisikan penuh dengan emas-emasan harta dunia, labtagal salisan, maka dia akan tamak untuk memburu lembah gunung yang ketiga. Masya Allah. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turaba, dan tidak ada yang mampu menghentikan daripada tamaknya manusia terhadap harta dan dunia kecuali ketika manusia telah dipenuhi dalam tenggorokannya, yaitu tanah. Maksudnya tanah menopo, ibu bapak, kematian. Maka tamaknya manusia dari mencari dunia niku nek sampun mati. Makanya Rasul mengatakan, "Idza kaburun nasi fakana syai'ani syaban fala yazalu isnan." Ada 2 perkara seseorang senantiasa muda meskipun dia sudah berusia tua. Yang pertama adalah tulul amal, yang kedua hubbud dunya, tingginya angan-angan. Yang kedua hubbud dunya, cintanya dunia. Orang kalau sepuh, tua, mbok 70, 80, 90, semuanya tua. Wajahnya, kekuatan jasadnya. Tetapi ada 2 perkara, dia senantiasa muda sampai mati. Yang pertama tulul amal, tingginya angan-angan. Yang kedua hubbud dunya, cintanya kepada dunia. Wong tua ngoten niku, Bu. Karo angan-angan ndak pernah mati. Misal dia punya pabrik 2 lokasi. Semakin bertambah usia tua 70 tahun, dia berpikir keras bagaimana bisa membuka pabrik yang ketiga. Itulah manusia. Yang kedua hubbud dunya, cinta kepada dunia. Makanya wong tua niku sampai mati tresno karo donya, dan ini 2 perkara senantiasa muda pada dalam dirinya. Makanya nggak heran nggih, banyak sekali dalam berita pertelevisian di Indonesia ada berita seorang tua renta usia 72 menikahi seorang perawan gadis berusia 17 tahun. Masya Allah. Nek disawang kaya putune nikom. Nggih. Tapi ketika beritanya sampun menguraikan berita, jebulane sing lanang juragan gede. Nggih. Berarti nggak tahu niatnya apa. Mungkin pengen birul kepada suaminya mergo wis tuwa ya lho nggih. Ning apa enek sing jamin? Perkara tidak ada yang tahu. Mungkin bisa jadi malam pertama dibikinkan teh, dicemplungi baygon sak gendul. Nggih, langsung mati. Langsung perkebunan sawitnya 500 hektar milikku abadi. Niku jenenge sugih instan. Jebule instan niku ora ngger Indomie, sugih ya ana nggih. Banyak sekali. Yang ingin saya ambil benang merahnya adalah seorang laki yang tua. 72 tahun, 75 tahun, 80 tahun. Tetap nek dikon milih perawan pojondo, pilih perawan. Tetap itu. Kalau dipilih perempuan tua atau muda, pilih bojo sing enom. Nggih, enom. Kenapa? Cinta dunianya nggak akan pernah hilang. Itu yang pertama. Yang kedua yang nggak akan pernah merasa kenyang adalah tolabul ilm, yaitu para pencari ilmu. Maka semua pencari ilmu niku isinya tamak, lapar. Nggak pernah merasa kenyang. Umar bin Khattab mengatakan, "Inna litullabil ilm salasa marahil." Pencari ilmu adalah 3 tingkat derajat. Wa idza alima takallama. Jika dia tahu sedikit ilmu, dia banyak bicara, dia banyak mentanbih, dia banyak mengkafir orang, dia banyak untuk menghina orang, memojokkan, mendiskriminasi, menyalahkan orang. Wa idza ta'allama, jika dia lebih banyak mencari ilmu dan belajar, sakata, dia akan mulai banyak diam. Wa idza ta'allama, jika dia lebih banyak mencari ilmu, sya'ara annahu jahilun, maka dia akan sampai pada tahap dia merasa bahwa seseorang yang bodoh. Kenapa? Baru sadar ilmu ternyata luas sekali. Makanya pencari ilmu tidak akan pernah merasa kenyang. Semangat nggih. Kula dhewe terkadang nggih heran, kagum. Di Solo niki sebetulnya ibu-ibu sing kulino pengajian niku ketok. Sing sregep pengajian niku ketok. Wingi wis teko iki teko meneh iki ya do ngopo ngoten nggih. Apa ora do bosen ngoten nggih. Nggih, mengki sesuk teko meneh. Kalau wingi kula teng Samaro niki dina niki sesuk teng hotel pundi 3 serangkai niku. Mengko teko kabeh. Nggih.
Mengko Jumat enek sing mara, mengko Setu enek sing mara. Padha terus ya Allah, Bu. Kok mboten bosen karo kula? Kula ngasih bingung kudu ngomong ilmu apa. Nggih, mengki kebalen-balen niku le. Makanya saya sekarang punya prinsip, satu kali pengajian pasti ilmu yang berbeda tidak pernah saya sampaikan dimanapun. Supaya jenengan merasa ketika duduk mendapatkan daging. Tidak terulang terus-menerus. Ini tantangan saya. Makanya saya harus upgrade diri, lebih banyak belajar. Kita saling untuk sama-sama mendapatkan manfaat. Kalau dipikir semangat banget, gini. Pengajian kalau wingi teko, niki teko meneh. Ya Allah, kok boten bosen. Gini. Kok boten bosen, kan Ustadz liyane kan kathah. Kalau melihat jadwalnya yang ibu-ibu share niku kan terkadang dibingkai jadi satu. Di hari yang sama niku majelis tengku dibuti banget. Nggih, kathah. Makanya Solo niku Masya Allah nikmat dan nikmat. Pengajian kathah, Bu. Pengajian berlimpah ruah. Jenengan tinggal milih sesuka hati jenengan Ustadz pundi sing cocok mang dugi. Tidak ada yang maksa. Makanya di Solo niku melimpah ruah, mau jam 8, 10 komplit, mengko sesi 11 tekan dur komplit, duhuran tekan asar sak madani ya Allah, nggih. Kemarin siang nggih ngoten Bu, kula bar ngisi Samaro, jam 1 ngisi teng Gading di rumah Bu Dewi sinten nika nggih. Dugi teng mriku jamaah sinten kok ya padha dik mau esuk. Kan ngenyelke. Padahal saya selesai Samaro niku jam tengah 11. Jam 1 ngisi lagi di rumahnya Bu Niko, nggih, tenggen Gading rumah besar niku. Jamaah padha sing mau esuk. Kok ya rada bosen ngoten lho. Nggih, mengke bendiko yak ning masjid liya. Ya Allah, tapi tidak apa-apa. Semangat Bu, nggih. Karena kita tidak ada aktivitas yang lebih mulia kecuali mencari ilmu. Bahagia Bu, Solo niku nikmat sekali. Makanya saya sendiri sampai hari ini sudah berkomitmen pengen mati urip teng Solo. Karena atmosfer ilmunya kuat. Banyak orang yang menghargai ustadz dan banyak ustadz yang membutuhkan jamaah yang untuk mendengarkan ilmunya. Solo niku adalah tempat tinggal sing ora salah. Milo enten wong ora urip neng Solo pisan ngasek mati gelu banget niku rasane. Nggih, gelu banget. Wis rugi sak pol-pole rugi, wis gek murah apa-apa teng mriki. Nggih, tur Solo niku penak, dalane cilik tur ora gede banget kotane. Tekan pojok-pojok setengah jam wis rampung, nggih. Tur mulai akeh, kulineri enak-enak. Solo niku Masya Allah luar biasa. Ustadz kathah, alhamdulillah. Kembali lagi, maka laqad dhanantu ya Aba Hurairah, tidak ada yang lebih awal untuk bertanya kecuali engkau, kecuali dirimu. Lima ra'aitu min hirsika bil ilm, karena sebab saya melihat dari ambisiusmu, tamakmu dalam mencari ilmu. Masya Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jadilah pribadi yang tamak mencari ilmu. Ampun merasa lelah. Innar rohata fil jannati, sesungguhnya istirahat niku ada di surga. Tidak ada yang namanya lerenteng dunyong. Bismillah mati urip, pokoknya mencari ilmu, jangan sampai berhenti. Lima ra'aitu min hirsika minal hadisi as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Mangkala, Nabi menjawab, hai Abu Hurairah, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak adalah mereka yang mengucapkan perkataan La ilaha illallah, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, khalisan min qalbihi, yang ikhlas, yang datang lafaz La ilaha illallah dalam hatinya. Maka ibu dan bapak, perkataan Rasulullah ketika mengatakan La ilaha illallah niku mensyaratkan harus dimunculkan dari dalam hati, harus dimunculkan dari keikhlasan. Maka dengan dalil ini kita bisa mengambil hukum bahwasanya syarat untuk masuk ke dalam surga selain dari kehendak dan kersa Allah, kita mensyaratkan yaitu lafaz ikhlas. Ikhlas itu adalah untuk tidak melihat dan menghitung dari apa yang jenengan lakukan. Maka jika jenengan sudah sampai di tahap hitung-hitungan, merasa paling pamrih, paling berjasa, maka jenengan sudah mulai hilang ikhlas. Niki biasa kondisi semacam ini muncul pada pekerjaan jamaah. Misal komunitas pengajian, hasanah atau pengajian yang lain. Kan pasti ada panitia-panitianya, ibu bapak.
dan tidak mungkin 1-2 orang, pasti banyak. Maka dalam badan panitia itu harus senantiasa sering duduk evaluasi. Saya di pondok juga seperti itu. Ustadz-ustadz dan ustadzanya saya kumpulkan, saya bersihkan hatinya. Pokoknya siji intine kerja jamaah niku ojo merasa hitung-hitungan. Jangan merasa paling berjasa dan paling pamrih, paling sumbangsih, paling kontribusi. Kalau jenengan mulai hitung-hitungan, orientasi jenengan untuk bekerja bukanlah kepada Allah, tapi tentang sebuah mungkin pujian, mungkin duit uang, mungkin orientasi yang lain. Makanya kalau bekerja niku yang pamrih, apalagi komunitas majelis taklim, gitu. Jangan merasa paling berjasa. Nek rane aku hasanah ra iso ngeten boten. Semuanya atas kemudahan daripada Allah. Maka mensyaratkan dengan kalimat ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kami diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dengan cara yang ikhlas. Maka ikhlas niku syarat dari segala amal. Sampun nggih, Ibu, Bapak, sekarang saya kupas di papan tulis dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat ini tentu menjadi satu kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara pertama nggih, saya tarik dulu benang merahnya, yaitu syafaat. Kita perbincangan berada pada konteks syafaat rumiyin nggih, Ibu Bapak, pelan-pelan mawon, boten saya tergesa-gesa. Syafaat, jika kita ingin menuliskan secara tulis Arab, makna asal usul akar bahasanya, maka dipundhut dari bahasa syafi'a yashfa'u. Yashfa'u, niki secara bahasa Arabnya yashfa'u. Dan masdarnya syafa'atan. Syafa'atan niki nek secara bahasa Arabnya syafi'a yashfa'u niki fi'lun atau kata kerja. J artinya adalah syafi'a niku nasara, memberikan pertolongan. Kalau istashfa'a meminta syafaat. Kalau syafi'a memberikan syafaat. Artinya di sini adalah nasara, maksudnya adalah memberikan pertolongan. Beda dengan Nasrani. Kalau Nasrani, niki Nasoro, yang suruh, maka disebut dengan Ansor, disebut dengan Mujahir dan Muhajir. Kalau Mujahir niku beda lagi, kalau Muhajir beda lagi. Kalau Muhajir niku orang yang terang-terangan dalam maksiat. Kalau Mujahir orang yang berhijrah. Benten. Kalimat syafi'ah, yashfa'u, artinya adalah pertolongan. Dan syafa'ah niki fi'lun. Fi'lun niku kata kerja, memberikan pertolongan. Dan yashfa'u niku adalah kata kerja, present tense. Dalam bahasa Arab niku dibedakan antara kata kerja lampau dengan sekarang. Kalau syafi'ah niku past tense, kalau bahasa Inggris nggih past tense, kalau yashfa'u niku present tense. Tetapi tidak ada dalam bahasa Arab niku future, hanya dicukupkan dengan kalimat saufa atau sah. Nggak ada yang ke depan, hanya ada tambahin samawon secara bahasa Arab. Nah kalau niki syafi'ah lampau, yashfa'un niku sekarang, syafa'atan niku masdar, kata benda. Seperti memukul, maka enten kata bendanya pukulan. Seperti makan, kata kerja, kata bendanya niku napa? Makanan. Minum, kata kerja, kata bendanya minuman. Seperti niki, syafi'ah yashfa'u syafa'atan. Artinya adalah pertolongan. Mas, berarti syafaat niku pertolongan? Iya. Pertolongan yang lebih dikhususkan pada perkara akhirat. Dados, semua pertolongan yang memang perkara ini muncul hanya perkara akhirat. Yang sejatinya syafaat itu pertolongan yang sebetulnya tidak ada datangnya pertolongan kecuali dari Allah. Maka syaratnya syafaat niku pertama ridho kersa Allah, yang kedua izin dari Allah atas pemberi dan penerima. Kalau Allah nggak beri ridho, nggak bisa syafaat. Dan uniknya syafaat itu dekat dengan umat Muhammad SAW. Maka umatun Muhammadiyatun, umat yang paling spesial. Saking spesialnya kita semuanya, kita dikabarkan paling banyak masuk kontribusi ke dalam surga. Umat Muhammad paling penak. Dan syariat kita juga paling enak, yang itu menetap abadi sampai kiamat, namanya adalah Al-Quran, yang tidak didapati dengan hukum-hukum yang sebelumnya. Maka syafaat dominan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan satu riwayat. Saya buka dulu dengan hadisnya Ibu Bapak. Satu riwayat hadis Abu Hurairah di kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Sesungguhnya setiap nabi niku diberikan jatah untuk berdoa yang pasti akan diijabahi oleh Allah. Pasti. Itu kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna da'wati khaba'tuha li syafa'atin an ummati. Tetapi jatahku, jatah doaku, niki kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jatahku, doaku, tabi'u biha, saya akhirkan, saya sembunyikan, tidak saya mintakan sekarang di dunia. Kenapa? Syafa'atan li ummati, dan akan saya mintakan, akan saya munculkan, akan saya hadirkan doa tersebut ketika seseorang umatku seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar. Saya meminta kepada Allah syafaat atas mereka semua. Masya Allah. Bayangkan ibu bapak, Nabi Muhammad SAW, beliau begitu mencintai umatnya, tidak pernah egois. Kalau seandainya kita hari ini diberikan kesempatan oleh Allah meminta doa apapun diijabai, mungkin permintaan yang akan muncul dari lisan kita adalah permintaan tentang diri dan kehidupan kita. Tapi ketika Rasulullah SAW diberikan jatah, beliau tidak minta di dunia, tapi beliau niku meminta untuk dihadirkan kelak di padang mahsyar, memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Masya Allah, betapa baiknya beliau. Beliau meninggal saja masih memikirkan umatnya, Bu. Memberikan pesan kepada Aisyah. Awake dhewe meninggal ra kober, nggih. Ngurusi awake dhewe serkoso, nggih. Nabi Muhammad niku sakaratul mautnya saja merasa sakit, Bu. Tesih saged sempet-sempete nyeluk bojone ngeki wasiat. Inilah ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil Arab. Kamu jangan sampai membiarkan orang Yahudi dan Nasrani masuk ke jazirah Arab, nggih. Dan jangan kamu jadikan kuburanku sebagai masjid. Kenapa? Bakal diibadahi. Muhammad masih memberikan wasiat. Kita gak sempat tuh ajeng ngoten niku ngurusi di mawon serkoso. Nabi Muhammad SAW begitu spesial. Makanya beliau niku dikatakan dalam riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di kitab Bukhari Muslim, ana sayyidu min adami yaumil qiyamah. Saya di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah pemimpin dari seluruh manusia, dari seluruh Adam. Adam niku maksudnya manusia. Karena bapak kita semuanya jane podo, Bapak Ibu, yaitu Nabi Adam. Keturunan kita sama. Makanya bapak kita semuanya sama. Adam. Dan saya pemimpin dari seluruh manusia di hari kiamat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ana awwalu man yunshaku fil kubur, dan saya adalah orang yang pertama kali akan dibelah kubur untuk dibangkitkan di hari kiamat. Wa ana awwalu syafi'un wa musyaffa'un, dan saya adalah orang yang pertama kali yang mendapatkan dari syafaat dan pertama kali yang memberikan daripada syafaat itu sendiri. Maka konteks ketika Nabi Muhammad dengan kalimat syafaat itu begitu ada dan nyata, Bu. Meskipun nanti kejadiannya tenggen padang mahsyar, santai mawon, kita semua akan melihat. Ulang jenengan kita semuanya akan melihat tuh syarun nasi yaumal qiyamah ufatan uratan gurla. Di hadis Ibn Aisyah Bukhari Muslim, manusia dibangkitkan di hari kiamat padang mahsyar ufatan uratan gurla, tidak memakai alas kaki sandal. Mereka dalam keadaan tidak berkhitan tetak, wa gurla hufah urah, dan mereka dalam keadaan tidak berbusana alias telanjang udoh. Aisyah mendengar hadis niku bertanya, ya Rasulullah, innal amru ayanduru ba'dum ba'do. Lah nek ngoten niku mengke lanang wedok do sawang-sawangan. Terus pripun? Apa kata Rasulullah? Innal amra asyaddu min ayyuhimmahum daka. Perkara padang mahsyar itu lebih dahsyat dibanding nyawang kiwa tengene ra kober. Weh, jebule semono ra kober. Wis ora ame gagas ngoten niku nggih. Mboten enten mengko urusan karo Allah nyawang melet mboten enten. Tidak ada, Bu. Karena kenapa? Padang mahsyar niku luwe dahsyat, kita lebih disibukkan. Makanya kita Bu, kula jenengan, semua tanpa pengecualian, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, dan tidak berbusana. Dikumpulkan di satu tempat namanya padang mahsyar.
Disebut dengan mahsyar niku mergo dari kalimat hasyara, artinya perkumpulan, padang perkumpulan. Masa niki lokasinya teng pundi Mas? Google Map tak buka kok ora ono. Ya ora ono. Iki dimensi akhirat tok, nggih. Pengajian kepinteran ya ngono kuwi. Golek padang mahsyar nang Google Map. Ameh moro sik persiapan. Ameh nembok nggih karo ngeki gafalum gen boten kepanasan. Masya Allah nggih. Ya ora iso niku dimensi akhirat kok ndak bisa, Bu. Padang mahsyar summa syamsu tudna ala miqdari milin, dan matahari akan didekatkan dalam jarak 1 mil. Jadi kan pirsa Bu, 1 mil niku berapa? 2 takwil. 1 mil itu adalah ukuran 1,6 kilo yang pertama, yang kedua adalah istilah mil yang dipakai untuk mencelak mata manusia. Jadi kan pirsa, yang dipakai celaan di mata manusia itu kan bahasa Arabnya mil. Jadi mil niku batu hitam. Ditumbuk mengke dipundhut sret atau ismit. Nah, mengke disret niku celak. Terus niku nempel teng mata niku istilahnya namanya mil. Milo nek celaan niku mang beto mil. Tur mil batu hitam ismit lho ya. Aja mil semen 3 roda, nggih. Masalahnya semen jenengan campur toyo niku jenenge ya mil. Nggih pirsa mil sing digawe plesteran niku mil. Maka mil niku jaraknya ada 2 makna. 1,6 kilo kalau enggak dekatnya sedekat depan mata. Niku matahari. Fakulun nasin ya'riku ala hasbi amalihi, dan semuanya akan berkeringat sesuai dengan kadar amalnya. Minhum man yablugu ila ka'baini, di antara mereka ada yang banjir keringat hanya sampai batas mata kaki. Wa minhum ila rukbataini, dan di antara mereka ada yang tenggelam keringatnya sendiri seukuran daripada lututnya. Wa minhum ila hikwaihi, ada di antara mereka yang tenggelam sebab keringatnya sendiri seukuran dari pinggulnya, pinggangnya. Yang terakhir yuljimuhu iljaman fa asyaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi anfihi. Enten orang niku sing hampir kelelep, tenggelam dengan keringatnya sendiri, dan beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya ke arah hidung sampai menutupi setengah telinga. Mereka kesulitan bernafas. Ketika mereka turun maka tenggelam. Ketika naik mereka bernafas. Itu adalah kadar orang yang paling terburuk, Bu, Pak. Berarti artinya setiap orang di depan padang mahsyar pasti berkeringat, Bu. Pasti. Ya minimal niku saukuran dari kedua mata kaki, minimal. Mas, berarti manusia dari Nabi Adam sampai terakhir dikumpulkan. Iya, matahari didekatkan dan semua kan berkeringat. Dan keringatnya beda-beda, Mas. Iya. Siji teng loro kiwa tengengi benten-benten, Bu, sesuai amalnya. Lah opera banjir rata, Mas, berarti enek kocone, Mas, ya ora mudeng. Nggih. Takon perkara kaya ngono. Nggih, aku durung tau mati masalahnya, nggih. Ya ora ngerti lah, tapi enggak ada dalil. Jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani. Jika diberikan perintah senengane takon. Kon beleh sapi, takon sapi lanang apa wedok. Ngomong lanang, takon buntut dawa apa cendak. Sampun dijawab buntut sing dawa, mengko sing sungune ireng apa sing sungune abu-abu. Kakian takon. Mila ketika ada ilmu cukup kita imani. Yang ingin saya sampaikan Ibu Bapak di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pemimpin manusia di hari kiamat. Nanti karena runcing pembahasannya di syafaat, pelan-pelan saya bawa dulu ke sini. Dan beliau mengatakan saya pemimpin dari semua manusia di hari kiamat ketika dibangkitkan. Dan saya yang paling pertama dibelah kubur. Dan saya akan dibangunkan pertama kali. Bu, Pak, kalau kita bincang-bincang permasalahan belah kubur dan bincang-bincang dari permasalahan dibangkitkan, yaitu Yaumul Bi'tsah. Teringat dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, inna kulli nafkhataini arba'in. Nabi bersabda, sesungguhnya di setiap tiupan sangkakala itu jaraknya adalah 40. Wis 40 tok. Nah, ketika beliau meriwayatkan ditanya, hal arba'ina yauman, apakah 40 di sini adalah hari? Faqal abaitu, enggak tahu. Hal arba'ina syahran, apakah 40 bulan? Abaitu, enggak tahu. Hal arba'ina sanatan, apakah niki 40 tahun? Abaitu, enggak tahu. Pokoknya Allah memberikan kabar niku 40 tok melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan niki tiupannya 40 hari bulan tahun ndak ada yang tahu. Pokoknya tugas kita ngimani 40 tok wis rampung. Allahu a'lam. Tetapi yang saya dapatkan, jika Islam niku menjadikan hukum enten hari, bulan, tahun tidak ada jawaban yang pasti, itu membuktikan bahwasanya begitu panjang dan lamanya waktu tersebut. Intinya teng mriku. Makanya tiupan sangkakala niku kan enten 3, Bu, Pak. Yang pertama, yang meniup sangkakala niku sinten? Israfil. Innahu qadil taqama ala fihi fayantadiru ayyumar binafkihi. Nabi ketika hidup beliau bersabda, Israfil hari ini sudah menempelkan ujung sangkakalanya di mulutnya dan menunggu perintah Allah untuk meniupkan. Jadi sakniki Israfil semenjak Nabi masih hidup niku sampun nemplake Bu ngeten. Menunggu untuk diperintahkan meniup. Tapi sampai sekarang belum tertiup-tiup. Belum tertiup. Kenapa? Karena memang kiamat itu hanya terjadi. Niki tak paus dulu nggih. Nah, di kitab Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, Inna yaumul jum'ah la taqumu illa sa'afidakal yaum. Tidak akan muncul terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Wa fi khuliqa Adam, di hari Jumat itulah Allah menciptakan Nabi Adam. Udkhila fil jannati, beliau Allah memasukkan beliau ke dalam surga. Wa ukhrija minan nar, dan Allah mengeluarkan dari surga masuk ke dalam neraka. Dan hari Jumat niku terjadi kiamat kubra. Dadi nek durung dina Jumat ra mungkin kiamat. Niki dina napa? Rebo dereng. Durung kiamat. Mas, berarti dina niki ra kiamat. Genah tak jamin insyaallah. Ra mungkin wong Nabi mengatakan kiamat iku Jumat tok. Berarti kiamat masih lusa. Ya sok ra mudeng. Sing penting hari ini belum kiamat, Mas, belum. Nek ngono aku engko bengi tak mendem ki, Mas. Ya monggo. Nggih. Mengko kemis bengi aku tak tobat. Wah, urung teko kemis bengi, kemis esok mati. Nggih. Urung sempet tobat. Nah, niku wis genah neraka niku. Hati-hati. Makanya kiamat niku dinane mung Jumat tok. Maka Jumat itu kan hari raya, Bu, hari besar. Semua orang dikatakan Jumat niku mergo dari kalimat jamaah. Jamaah niku artinya kumpul. Dikatakan hari Jumat mergo dino kumpulan, semua kaum muslimin kumpulan untuk sholat Jumat. Makanya ada istilah dinamakan dengan jima. Jima ini kan kumpulan, wong lanang wong wedok dalam hubungan badan. Secara bahasa Arab, enek jenenge majemuk. Majemuk itu kan artinya bervariatif, banyak. Berbeda-beda. Itu dengan bahasa Arabnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu mengatakan, ditiupnya sangkakala niku jaraknya pertiupan sekawan dosa. Mung mbok taun dina bulan tidak ada kabar. Karena Nabi Muhammad mengatakan yang Israfil niku meniup sebanyak 3 kali. 1, semua dunia gonjang-ganjing, Bu. Bumi jabut saking akarnya, lautan akan dinaikkan airnya, faidal biharu sujirat. Sujirat niku pripun? Air laut niku diangkat, sujir. Sujir niku napa? Disumet. Jadi bayangkan mawon, laut sok ben niku dadi geni kabeh. Bayangkan mawon bensin kabeh niku, Bu. Ketemu geni niku sok ben obat mabit. Niku geni tok isine. Bejang. Wa idal biharu sujirat, wa idal jibalu suyirat. Suyirat niku napa? Dimlakokno gunung. Niku dunia ketika sampun kiamat. Tiupan yang pertama, nggih. Hatta ida, sampai orang yang ketika dia hamil keguguran. Antar kullu murdiatin, ketika dia menyusui anaknya dibuang anaknya saking menapa gogrok wedi, karena penampakan kiamat itu ngeri banget. Tiupan yang kedua, nah nembe niki mematikan seluruh manusia. Niki manusia yang paling terburuk sepanjang peradaban. Makanya inna syarran nasiman adraka humus sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia ialah yang jumpa dengan kiamat sedangkan dia masih hidup. Bu, berarti artinya apa? Kita hari ini manusia masih baik. Kenapa? Kiamat belum terlihat hari ini sebab Dajjal dereng metu kok. Burung ketok. Imam Mahdi mawon dereng nongol saniki Ya'juj Ma'juj mawon belum terlihat kok. Makanya insya Allah kita manusia masih ada kebaikan. Soalnya kita mati duluan, kiamat durung kedadean. Milo kita manusia terbaik. Ampun petuk kiamat milo ndang mati. Ngoten nggih. Wah nek iku ya ngeri, Mas, nggih. Makanya mati sakniki niku malah apik. Paling kita umurnya berapa sih, Bu? Misal jenengan paling muda hari ini 15 tahun. Berarti artinya kan 4-5 tahun lagi pun mati. Berarti 2060-an wis mati. Insya Allah enggak jumpa kiamat. Wong kiamat niku Imam Mahdi
banyak banget niku ciri-cirinya. Sing kubro lho nek sugro akeh banget. Kiamat sugro niku akeh banget. Contohnya Islam dihina. Wong gendeng do bermunculan, pasien kentingan ucul bahasa Suryani. Tapi kiamat sugro. Wong wedok do ra jilbaban, ngeler-ngeler pupu. Ha niku kiamat sugro. Nggih sak nggon-nggon ngoten niku, jenenge judi merajalela, perzinahan niku merebak semua niku kiamat sugro. Nek kubro niku Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, munculnya daripada Dabatul Ardi, matahari saking barat niku ketika terbit, itu semuanya kiamat kubro. Seperti Ya'juj Ma'juj niku sing paling cedhak jane. Kalau pengen urut-urutan, Ya'juj Ma'juj teko jeneng Imam Mahdi, sing paling cedhak jane lho nggih, Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj niku artinya ajaya uju, yang paling perusak dengan cepat, dengan kadar perusakan niku tinggi banget. Niku dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cirinya badannya putih, berkulit putih kemerahan, dan matanya sipit, lebih gempal badan berisi, dan suka memakai sandal yang berambut. Niku tenggen hadisnya Muslim teng riwayat Hudzaifah. Jadi ini enek wong jenengan duwe tangga putih, nah sipit, nah gempel, nah hati-hati gegek Ya'juj, gegek Ya'juj. Ya ora lah, nggih mboten. Maka niku dikatakan oleh Imam Nawawi, beliau menafsirkan dari dua negeri. Pertama Cina Utara, yang kedua dari Mongolia. Kan Mongolia dari dulu memerangi Islam sampai hari ini. Nah, Allahu alam, karena niku kabar gaib nggih, Allahu alam tidak ada yang tahu. Nembe tiupan yang ketiga, mulailah ibu bapak semua manusia dibangkitkan, dan yang pertama kali bangkit ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal man yunshaku fil kubur. Saya pertama manusia yang dibelah kuburnya dan saya akan bangkit. Dan saya manusia pertama yang akan mendapatkan syafaat dari Allah dan diberikan wilayah oleh Allah untuk memberi syafaat itu sendiri. Berarti kan benar. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan syafaat, dan yang paling bahagia adalah mereka yang mati mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas datang dari hatinya. Yang ingin saya sampaikan, Mas, berarti perjalanan syafaat itu memang munculnya hanya ke Nabi Muhammad saja. Sebetulnya Bapak dan Ibu, syafaat itu sudah dimunculkan kepada nabi-nabi, cuma hanya saja Allah tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Hanya diizinkan hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau benjang niku mengumpulkan seluruh umat. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Jubair ibni Mut'imin, Ibnu Mut'im di kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Liyal asmaul khams, saya memiliki 5 nama." Muhammad niku enten gangsal, Bu. Asmonipun Bapak. Yang pertama li al-khamsatul asma, ada 5 nama. Yang pertama Muhammad. Yang kedua adalah Ahmad. Yang ketiga adalah Al-Hashir. Yang keempat adalah Al-Aqib. Yang kelima adalah Al-Mahi. Muhammad sang terpuji. Artinya, Bu, Ahmad sang paling terbaik dari pujian. Kalau hasyir dari kalimat hasyara yahsyuru, artinya sang penghimpun atau sang pengumpul. Kenapa? Semua umat akan terhimpun menemui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mencari syafaat. Makanya beliau menamakan dirinya Al-Hasyir. Kita semua akan pergi ke Nabi Muhammad, Bu, minta syafaat, Pak. Dan beliau juga memiliki nama yang disebut Al-Aqibun. Aqib artinya adalah sang penutup dari semua kenabian dan kerasulan. Aqib niku keri, penutup. Yang terakhir Al-Mahi, sang penghapus. Karena di kaki Muhammad lah semua syariat kebatilan, kemusyikan, bid'ah terhapuskan dengan Islam. Maka beliau disebut Al-Mahi. Jangan menamakan 3 niki untuk anak jenengan. Kalau 2 niki silakan. Kalau 3 niki mboten angsal. Jenengan jenenge anakmu Al-Hasyir. Wih, ngeri orang Muhammad kok. Tidak boleh. Jangan menamakan anak jenengan Al-Aqib. Itu pengkhususan kagem beliau saja. Dan jangan menamakan anak jenengan Al-Mahi. Tidak boleh. Pengkhususan kagem Muhammad. Namakanlah cukup niki Muhammad atau Ahmad. Itu doa. Pernah saya sampaikan. Duwe jeneng apik niku terkadang ya rapenak mergo napa? Komitmennya besar. Jeneng Muhammad tuntutannya kudu apik. Jeneng Muhammad ratau salat rain, Bu. Jeneng Ahmad senengane mendem rapatut. Jenengane Sidik atau Sodik tukang apus-apus ora wangun.
Kenapa? Namanya ini menggambarkan lambang dari kebaikan amal perbuatan. Jeneng Muhammad yo santun, belajar agama, membaca Quran yo lancar, salat ra entuk bolong. Jeneng Ahmad yo kudu jujur, muamalah sing sae, adab yang baik. Jeneng Shadiq ya harus dipercaya, al-amin. Mila jeneng amin niku nggih kudu apik, konsekuensinya besar. Mila nek nabrak seperti Muhammad tukang mendem ngoten niku rekoso. Kecuali jenenge Hendro, lah iki mendem bebas. Nggih. Ki ajeng ngapusin ora apa-apa niki, nggih bebas. Rane artine kok, nggih. Rane artine kan Hendro rane artine. Mboten enten artine, nggih. Alhamdulillah, anak kula semuanya namanya Islam, Bu. Nggih. Yang pertama niku namanya Falaisyah Sofiyah Karimah. Kan itu doa niku. Kehidupan yang murni dan mulia. Itu kan doa. Jane wis cukup apik. Kalau ben pernah kepikiran tak tulisi jenenge Falisya Sofia Karimah Wijayanto, kok elek banget ya, elek banget. Munggah langit Wijayanto jeglek langsung, elek banget nggih. Rasa kayak Wijayanto we. Jane pengen ngeki jeneng ngoten niku ning kok Eli ngoten nggih, Eli mboten sah cukup Arab. Nah, jeneng sakniki kan angel-angel. Anak kula sing terakhir niku namanya Yasaf Hamda Auda Karimah. Niku ya donga kabeh niku. Dari kata kerja semua yang maknanya adalah kebaikan. Niku juga doa. Tapi enggak ada Yasaf Hamda Karimah Wijayanto, ra ono nggih. Mungkin yang sekolah teng Madinah mengko di absen gune Hamda Yasaf Karimah Wijayanto. Oh, nggih. Bingung gurune, bingung. Kembali lagi, maka nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu ada 5, Muhammad Ahmad Hasyir Akib Mahi. Sampun nggih. Benang merah yang ingin saya tarik adalah kalimat hasyir. Karena Nabi Muhammad bejang mengumpulkan manusia dalam rangka mencari syafaat. Mas, kembali ke pertanyaan. Enggih. Tadi berarti pertanyaannya, apakah syafaat itu hanya berada di Nabi Muhammad? Sebelumnya apakah ada syafaat yang terdahulu sebelum terjadi pada diri Muhammad? Sebelumnya, kalau kita bicara tentang syafaat, syafaat itu sempat diminta oleh berbagai para nabi. Cuma yang Allah izinkan hanya Nabi Muhammad saja. Kalau jenengan buka di kitab Bukhari dan Muslim, enten satu hadis Abu Hurairah niku dawa banget menceritakan manusia niku patus syafaat. Nah, niki hadisnya dawa, Bu. Kisah ketika Nabi mengabarkan di depan para sahabat, menceritakan dados Nabi niku duduk di depan para sahabat di Masjid Nabawi, beliau menceritakan kisah bagaimana perjalanan syafaat itu terjadi. Jika sudah terkumpulkan manusia di padang mahsyar, jika manusia mereka sudah dihisap dari amalnya, tertimbang amalnya, maka disitulah manusia akan mencari syafaat. Summa yadhabuna ila Adam. Tetapi semua umat akan berlari menuju Nabi Adam. Apa kata umat, Bu? Ini kita semua benjang. Bu, Pak, kita semua besok melayu bareng-bareng, ora katok, ora klamben, udoh, ora kitang, boten gawa sandal. Golek Nabi Adam. Kita besok bareng-bareng. Milo besok alumni Hasanah bareng aku wae. Nggih, monggo. Bareng aku mawon nggih. Alumni Hasanah, monggo Hasanah mriki Hasanah. Ya ora iso lah nggih. Ya ora iso ngoten niku nggih. Tetapi kalau jenengan reuni teng surga niku saged. Nek teng akhirat masyar niku ndak bisa. Kalau di surga bisa, surga niku nyekseni golongannya dulu yang sama kita kajian, pengajian, sholat bareng kok tidak ada ya Allah. Oke, atas kesaksian jenengan. Makanya perkumpulan orang yang saling mencintai di surga niku ada, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi, semua umat akan menuju ke Nabi Adam. Alam tara ila ma nahnu, alam tara ila ma balagona. Wahai Adam, tidaklah kau melihat nasib yang sedang kita alami ini. Nasib yang sedang kita jumpai ini. Isfa'lana. Para umat mengatakan, berikanlah kami syafaat. Wahai Adam. Nabi Adam diparani. Cuma di sini nggak ada dalil, Bu, jubirnya siapa yang berkata dan bertanya kepada Adam, tidak ada. Pokoknya ini ku menungso kabeh do ngomong karo Adam. Dia mengatakan, Isfa'lana ya Adam. Hai Nabi Adam, berikanlah syafaat. Apa kata Adam alaihi salatu wassalam? Bapak Ibu, inilah stubi syafi'in. Hei umat, aku nggak bisa ngasih syafaat. Nggih. Inna Allah qad ghadibal yaum lam yakdab mislahu wala ba'dahu. Kamu tahu nggak, hei umat, Allah itu murka kepadaku.
yang dimana murkanya itu belum pernah ditampakkan sebelumnya dan sesudahnya. Hari ini benar-benar murka karo aku ora iso ngisi syafaat. Kenapa? Innallaha nahani an syajaratin fa'ataitu fa'akaltuhu. Allah dulu melarang aku untuk tidak makan terhadap satu pepohonan, tapi justru tak pangan. Buah napa? Kuldi. Niki buah, nek kula ngomong surga nggih. Buah surga niki. Jenengan golek ning Superindo ya ora mungkin ana badalah. Mbak, kadhe pados buah kuldi, masyaallah nggih. Jebule dhek ya alumni jamaah saking anu nggih Hasanah, mesti pengajian Mas Hendro nggih. Mboten enten lah jenengan pados buah kuldi ning Superindo, Giant, Carrefour ndak ada. Carrefour pun ambruk ning Solo Baru kok nggih, pun ambruk. Makanya ndak ada buah kuldi niki buah surga. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa surga tempat dari Nabi Adam, beliau hidup pertama. Makanya ketika umat niku mendatangi Nabi Adam, innallaha khalaqa biyadik, Allah itu menciptakan dengan tangannya sendiri, menciptakanmu dengan tangan Allah sendiri, tangannya langsung. Wa anta abul bashar, dan kau bapak dari segala manusia. Niki untuk supaya mengatakan kelebihannya Adam nggih. Kene Adam belum memberikan syafaat. Wa annallahu askanaka fil jannah, dan Allah menempatkanmu di dalam surga. Wa annal malaika amarallah bi ayyasud alaika, dan malaikat diperintahkan supaya sujud kepadamu. Oh, malaikat niku sujud karo Adam nih, Bu. Mung hanya saja iblis ra gelem sujud karo Adam. Maka gua teng pundi neraka. Nggih. Dan di sini ketika Nabi Adam beliau diberikan perintah untuk tidak makan buah di surga jenenge kuldi, wah dihukum, jebule dimakan akhirnya dihukum kali Hawa, kan mangan iku loro jane. Atas bisikan setan akhirnya mereka makan, dihukum turunkanlah ke dunia. Makanipun Bapak Ibu perlu kita luruskan pemahaman hidup kita tentang apa itu dunia, bahwasanya dunia itu adalah tempat hukuman Nabi Adam. Lantas kenapa kita hidup sekali mencari dunia begitu lupa dengan akhirat yang sejatinya dunia adalah tempat hukuman Nabi Adam? Hina sekali. Wong Allah menamakan dunia pernah saya bahas dari dua kalimat, atau adunuun artinya dekat, yang kedua adaniun artinya hina. Karena ingin menghinakan Adam sebab melanggar makan buah kuldi. Mila ojo do terlalu ngoyak-ngoyak donya teman-teman. Selama itu urusan dunia, kita baik-baik saja. Santai mawon. Listrik cedak-cedit, rande duit. Selama itu urusan dunia, jangan buat hati Anda sedih. Itu kan urusan dunia. Anda listrik ra iso bayar, ya wes ganti tintir wae no. Nggih. HP ra iso dicas, ya wes telepon ro kancane nggo cemung kayak kenur. Nggih. Assalamualaikum. Nggih. Ngoten. Mboten sah dibikin pusing perkara dunia. Alhamdulillah pun. Saya hari ini punya warung, Bu. Karena si pemiliknya yang saya kontrak niku pengen bangun yang saya tempati, minta liburnya 1 bulan. Saya kaget enggak? Ya kaget rodok mikir ning selama itu perkara dunia, ya wis tak sekira rasa dodol ngopo gerdonya lho. Nggih, santai wae. Jangan jadikan dunia itu di hati, genggam saja. Jangan dipindah ke atas hati. Itu kan perkara dunia. Nggih, kuat lakoni ra kuat tinggal ngopi ngoten mawon. Dedet ya jajan satir, dedet ya utang kancane, gampang banget. Nggih. Penak nggih. Jadi mboten saya terlalu ngoyong-ngoyong. Kenapa sih Bu kita terlalu ngoyong, Pak? Kerja kudu nglembur setiap hari. Kita memiliki target selesai nglembur pengen duit tabungan 500 juta. Jenengan nglembur pun rada di wong sugih yo kan. Jenengan orang nglembur pun yo ora melarat, santai mawon. Aji nglembur bendino ora iso tuku pajero, nggih. Ora nglembur yo ora iso jenengan niku melarat, santai mawon. Hidup niku flat, sing penting ibadah. Tujuan kita kan adalah beribadah. Dunia kan wasilah, Bu. Jenengan teng donya niki dipuji. Seperti jenengan tekan ning benteng Takeshi, iki nggih donya tok. Iso ngliwati apa ora? Nek uang dina niki tabungan ning BCA akeh, BRI akeh, aku ora meh cupet. Nah, tabungan BCA lho. Ha sing penting tabungan akhiratnya ayo tanding wae, ngono. Urip pisane lho.
Yang paling terpenting kita memastikan dari keselamatan akhirat. Mboten usah khawatir, rasa dipikir. Tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Dengan uang yang banyak, jenengan bisa membeli jam tangan yang mewah, tapi tidak bisa beli waktu. Dengan uang yang banyak, jenengan bisa membeli kasur empuk permadani, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyaman. Dengan uang yang banyak, jenengan bisa membeli rumah megah tinggi tingkat, tapi tidak bisa membeli kehidupan yang tentram bahagia. Dengan uang yang banyak, jenengan bisa membayar dokter spesialis, tapi tidak bisa membeli kesehatan. Dengan uang yang banyak, jenengan bisa membeli makanan yang lezat dan enak, yang mahal, tapi tidak bisa membeli nafsu makan. Ingat Bu, Pak, tidak semua perkara di atas dunia bisa terbeli dengan uang. Tidak semua hal dengan uang. Kebahagiaan itu tentang diri kita, tentang hati kita, bagaimana jenengan menempatkan. Urip ra kudu nggawa duit. Ning nek pengen urip ya kudu enek duit. Kudu niku. Realistis wae, padahal iki realistis wae. Pengen urip kudu nggawa duit ya. Tenan ra iso mati tenan. Pipis cur 2.000 piye jan. Nggih, tumbas gula parkir 2.000 ora dikeki mencak-mencak. Nggih, mung Indonesia tok parkir niku, liyane ra ono nggih. Mila jenengan dina niki ra kerja tawakal, sesuk gendera abang insyaallah. Wah, angel 2024 niki angel tenan. Ekonomi sulit sekali. Nggih, kembali lagi. Nah, lalu Nabi Adam ini kan dihukum di dunia, diturunkan. Makanya beliau niku tidak diberikan oleh Allah syafaat. Aku nggak bisa ngasih syafaat. Kenapa? Karena Allah ki marah karo aku, sebab aku dulu melanggar dan saya memakan buah guldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau diturunkan ke dunia. Jarine wong Arab lho nggih. Kula diceritani karo wong Arab niku dinamakan kota Jeddah. Dinamakan kota Jeddah. Niku jare tempat Nabi Adam dan Hawa niku turun. Jari ini teng Jeddah. Maka Jeddah ini kan kota disebut dengan Jeddah niku artinya kakek nenek. Jari ini turunnya teng mriku. Allahu alam. Tapi ini Israiliyat, mitos. Tidak ada dalil yang khusus. Jari ini menen tenggen bukit atau gunung jenenge Jabal Rahmah sing diagem wukuf Arafah. Niku bertemunya Adam Hawa teng mriku. Makanya sapa wong umroh haji teng mriku munggah ning dhuwur nulis jeneng-jenengan karo wong wedok mulih gathuk dadi jodoh. Preketek. Ora ono. Umpama niki kula umroh, sesuk tak tulis, misal Hendro, nggih, sampinge sapa? Wong wedok misal artis, sapa wae. Ora mungkin petuk, ora kenal kok. Enggak ada kaitan semacam itu. Makanya jenengan kalau minggah tenggen Jabal Rahmah niku isine watu tulisan jeneng kabeh. Beberapa kula anggar munggah ya nonton wong Indonesia, tulisane nyeni masalahe. Sing lanang tulisane Surono, sing wedok Surani. Mesti wong Indonesia. Kine kepepet ra wong Solo paling Purwokerto iki genah. Nggih, Surono ro Surani. Surono ro Surani niki nama ketika lahir bulan Suro. Nggih. Dadi nek lanang Surono nek wedok Surani. Nggih ngoten niku. Kan jenengan munggah Jabal Rahmah niku nek jeneng-jeneng Indonesia. Pokoknya anggen nggon watu Jabal Rahmah nek jeneng Hendro ki ora aku lho ya, aku pernah nulis lho. Paling jenengan dhewe mbok foto iki Sat Hendro iki nggih. Karo sapa iki nggih. Ora lah, maka tidak ada keyakinan seperti itu. Akhirnya idhabu ila Nuh. Hai para umat, pergilah kamu menuju ke Nabi Nuh. Mintalah syafaat kepadanya. Akhirnya, Bu, Pak, kita semua besok akan berlari-lari mencari Nabi Nuh. Kita akan menjumpai beliau. Kita semuanya, termasuk saya, termasuk semua orang. Kita akan mendatangi Nabi Adam, tidak bisa angkat tangan. Neng Nuh wae kono lho. Kita semua akan pergi menjumpai Nabi Nuh. Ketika kita jumpa kepada Nabi Nuh, niki teng hadis Abu Hurairah nggih Bu, Pak, di Bukhari Muslim. Ya ayuhan Nuh, lima taro annama balagona. Kamu sudah melihat apa yang terjadi kepada kita. Isfa' lana. Hai Nuh, tolong berikanlah kita syafaat. Apa kata Nabi Nuh? Ketika para umat itu mengatakan, Anta ya Nuh kalimullah, dan kamu adalah Nabi yang Allah pernah memilihmu dengan memberikan kalimat abdan syakuro. Karena Nabi Nuh niku sabar sekali dalam dakwah. Digelari oleh Allah niku sebagai abdan syakuro. Akhirnya apa kata Nuh? Innallaha qad ghadibal yaum lam yaqdab islahu wala ba'dahu qatun. Hai umat, sesungguhnya hari ini Allah telah murka
Allah telah marah kepadaku. Yang marahnya tidak pernah dinampakkan sebelumnya dan sesudahnya. Kenapa wahai Nuh? Inni qad da'autu da'wata ala qaumi. Saya dulu ketika hidup pernah mendoakan umatku sehingga umatku do mati kabeh. Doa napa Bu Pak? Doa Nuh kepada umatnya mati mergo napa? Tenggelam. Kan doane Nabi Nuh niku. Tenggelam. Nabi Nuh jenengan yang buka surat Al-Ankabut. Ankabut nomor ayat 14. Nggih, walau kada arsalna Nuha fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina aman. Kami utus Nabi Nuh untuk berdakwah kepada umatnya sepanjang. Bu, ini ada kunci, Pak. Sepanjang kalimatnya pripun? Alfasanatin 1000 tahun. Tapi teng mriki nganggo kalimatnya sanatin, artinya tahun. Ila khamsina aman, kurang dari 50 am. Am niku napa? Tahun. Pertanyaan. 1000 kurangi 50 tibone pinten? 950. Niki wektu suwene dakwah Nabi Nuh, 950 tahun dakwah sing iman karo beliau ra punjul wong swidak. 950 tahun, Bu. Berarti umur Nabi Nuh itu tuh banget. Zaman biyen tuh banget. Makanya beliau niku murka kepada umatnya didoakan banjir bandang. Nabi Nuh kan berdakwah. Sapa sing pengin selamat karo aku mlebu kapal karo aku. Beliau niku gawe kapal dhewe lho, Bu. Kapal beliau niku didamel kiambakan. Berarti Nabi Nuh niku nek kon gawe kapal sebegitu detailnya niku berarti nek kita mikir nggih di luar akal lho, Bu. Bu niku kewan kabeh mlebu. Semua binatang masuk niku kok. Nggih, umpama niku mati kabeh peradaban entek no dina niki. Mboten enten. Tapi Nabi Nuh niku menyelamatkan binatang kabeh warna-warna binatang niku udah mlebu. Nabi Nuh niku gawe kapal gede banget yang disebut dengan bahtera. Gede banget saka kayu niku, Bu. Makanya Nabi Nuh karena beliau ingin mengancam umatnya sing ra gelem iman karo aku banjir bandang. Aku gawe kapal. Ha wong ya bingung, ngopo banjir bandang? Mungkin ada laut tok. Banjir we udan we ra pernah kok. Diguyoni kabeh, ya ora mungkin. Dedelan Bu rampung dadi kapale udan gede banget banjir mati kabeh niku Nuh. Nggih, mati kabeh kecuali yang beriman kepada Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dulu kala dakwah niku 950 tahun ra entuk wong swidak. Awake dhewe bangun hasanah setahun ra ono. Jamaah 200 punjul iki piro? 1300 lho iki, masyaallah nggih. Alhamdulillah. Milo bukan orientasi prioritas kita pada jumlah jamaah, enggak. Saya hidup teng Solo, karir kula sebagai seorang ustadz menyampaikan ilmu, tidak pernah punya orientasi jamaah akeh sithik, panggung besar kecil, masjid terkenal, masjid elek desa, ora pernah mikir kula. Nggih. Karena saya takutnya tibone riya, Bu, pilih-pilih jamaah. Jamaah jaluk kula mboten desa, kula mara. Petuk ustadz, moh mangkat dhewe kaya pincang wae, nggih, moh mangkat dhewe nggih isin nomo isih 22 tahun nggih isih nomo moh semua jamaah niku hampir semua pengen jemput saya tapi kula moh iso mangkat dhewe share lokasi mawon selama kula bisa bagasi sendiri mawon. Saya terkadang diomongi karo jamaah tat bikin tangan kanan sekretaris atau orang yang nyopir jane pengen Bu ning kok koyo lemah sekali ngoten deh nggih. Wis saat iki rasa saya tak nikmati mumpung enom karena saya masih muda, pikiran saya nanti bertahan di usia 45 tahun baru tak pikir meneh. Nek wis tua kan wis ra kuat. Mungkin pengajian sedina pisan, hasanah tak mundur prai wae. Nggih, mungkin nggih. Karena hari ini kula sendiri udah gila Bu dengan jadwal pengajian gendeng-gendeng. Saya udah ngisi hasanah niki pengajian yang kedua loh Bu. Niki mengke bardur kula ada jadwal. Asar nanti Tegan Purwosari Brengosan. Mengke isya maghrib Tegan Gentan. Mais barisa mengke Tegan Kadipiro. Ben dinten ngoten niku. Wesel jane Bu. Tekan ngomah jam tengah 10 mangan dirit main sama anak-anak jam 11 turu tangi subuh ning pondok gendeng suwe-suwe Bu nggih. Kesel ya. Makanya saya melihat mumpung muda tak maksimalkan gas kepol. Alhamdulillah niki suaranya agak enak. Dulu pecah banget, saniki rada enak. Nanti namun tua 45 tahun atau 50 tahun, paling sehari sekali aja pengajian bar maghrib tekan isya wis rampung. Ya, saat ini masih muda, gas ke tenan. Nek wis kan mboten saged. Makanya dakwah niku orientasi bukan tentang jumlahnya banyak sedikitnya, jangan. Wah, jenengan salah niat. Wah, dume sing ngundang niku pengajian gede ning hotel teko. Jangan memilah-milih.
Mbok teng desa nyuwun teko mawon. Malah kedamaian niku terkadang enek pengajian teng desa. Penak ning desa lho, Bu. Rampung pengajian, gawakne beras sak kok, Masya Allah. Nek teng kutha paling roti gembong. Genah. Nek ora paling brownies cinta mentok, nggih. Ujung-ujungnya tak kayak santriku ya, nggih. Makanya mau dimanapun dakwah itu jalan, jangan memilah-milih. Saya tidak ada kepentingan Bu cari muka teng Solo, digo ya wis ra digo ya apa. Wong saya tidak pernah menghendaki kok iso ngisi teng pengajian-pengajian besar di Solo. Bukan kepentingan saya dan keinginan saya. Delalah Allah berikan jalan untuk sampai di titik ini. Itu bukan kehendak saya. Saya fokusnya hanya menyampaikan ilmu kepada umat pun rampung. Mau dimanapun orang datang, welcome. Saya insya Allah kalau ada waktu saya longgar, oke. Bismillah. Makanya kepentingan kita dakwahnya seperti Nabi Nuh. 950 tahun. Bukan tentang jumlah jamaahnya. Tapi tentang menopo kesabarannya. Beliau tentang ilmiahnya ilmu. Okay? Maka jangan terlalu berambisi. Gawe komunitas pengajian, orientasinya yang datang harus banyak. Enggak perlu, Bu. Pernah saya buka di awal pengajian yang paling terbaik niku amal yang melampah terus istiqomah. Selama jenengan masih siap untuk menerima ilmu, kalau luwih siap insya Allah. Kalau jane senajan kesel, kali jenengan langsung semangat, langsung mari, Masya Allah. Okay? Habis ini jadwal saya ngajar di pondok sampai duhur mungkin ada ngisi juga satu tempat, asar ngisi langsung, setiap hari seperti itu. Jadi nek kesel, semuanya kesel. Makanya istirahat niku teng surga. Sabar, urip wis deloke lho, nggih. Paling piro sakniki umur 22 tahun mati 20 tahun, ya alhamdulillah mati cepet. Islam niku jane gampang. Ibadah kita itu jane mudah, Bu. Kita misal mati besok pagi nggih pun mung fokus tekan kowe esuk lho. Mboten usah terlalu repot. Islam pengennya apa? Salat ya mangkat, pengajian ya teko sing ngoten mawon. Nggih, karena dunia niki hanya wasilah. 950 tahun. Kenapa pertanyaan di surat Al-Ankabut nomor 14? Alfa sanatin 1000 tahun dengan kalimat sanah kurang dari 50 am. Dan ini tahun. Bahasa Arab niku tahun ada dua, Bu. Pertama sanah, yang kedua am. Sekarang saya tanya, kenapa dalam surat Al-Ankabut Allah 1000-nya memakai sanah, 50-nya Allah memakai am? Enten sing ngertos tak kaya dia 2 juta, tak hitung peng 3 jiro lho, ranek sing iso. Nggih, iki nek tenan jenengan maca tafsir mungkin ngerti, Bu. Nah, niki rahasia termasuk ilmunya niku delik bian trim penok. Kenapa? Sanah itu artinya tahun. Am itu artinya tahun, tetapi memiliki fungsi pemakaian yang berbeda. Jika jenengan ingin membincangkan waktu tahun, tapi berisi dengan kenangan yang buruk, permasalahan, problematika, pakainya sanah. Masalah, masa lalu yang tidak baik. Tapi jenengan ketika perjumpaan waktu dengan penisbahan tahun, terisi dengan kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan, tidak kegagalan, kemudahan hidup, niku pakainya am. Makanya kalau Idul Fitri, kullu amin wa antum bi khair. Mboten enten kullu sanatin. Karena am niku mesti sing seneng. Maksudnya pripun? Selama 950 Nabi Nuh niku wis sedih tok. Sedih tok isine, Bu. Gara-gara napa? Dakwah nek sing gelem kok. Niku babat alas. Merintis. Makanya kelingane nggur sedih masalah kabeh. Rampung selesai dakwah 951 ke atas nompo panen dari dakwahnya. Maka temen iki tulisannya nopo? Am. Makanya beliau ra iso ngeki syafaat mergo napa? Aku mendoakan umatku mati kabeh nggih. Dongane ngeri nggih. Nabi sekali donga langsung mustajab. Untung Nabi Muhammad ra ndongani mati umatku. Ora ono, alhamdulillah. Isi urip Pak Dhewe Bu nggih. Nek mati ra nek dina niki mati. Ira nek dina niki urip. Cuma kalau kita mau merekayasakan dengan hubungan fosil ilmu geologi dinosaurus dan sebagainya, Allahu a'lam nek niku nggih. Saya juga tidak tahu juga itu apakah ilmiah atau tidak. Kembali lagi, akhirnya selesai kepada Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat. Alaikum bi Ibrahim. Hei, datanglah kamu ke Ibrahim. Dia bisa ngasih syafaat. Nabi Nuh nggak bisa kasih syafaat. Akhirnya bejang Bu, Pak, kita semua akan mendatangi Nabi Ibrahim. Kita semuanya, selesai Adam, selesai Nuh, terus kita ke Ibrahim. Ketika datang ke Ibrahim, ya Ibrahim innaka khalilur rahman wa abduhu. Engkau adalah kecintaan Allah. Ala tara ilama nahnu.
Kau bisa melihat nasib kita hari ini. Isfa'lana, berikanlah kami syafaat. Apa katanya Ibrahim? Lastu bisyafi'in, inni kadatu bisa lasa kadabat. Aku tidak bisa memberi syafaat sebab saya telah berdusta dengan 3 dusta kebohongan. Goro-goro ngapusi Allah orang ide syafaat tok. Lah dia bendino ngapusi karo anake, masyaallah nggih. Ngapusi karo anak, tiba anake, lantainya nakal, masyaallah nggih. Kita tiap hari ngapusi, Bu. Berarti iso ngei syafaat ra iso yae, nggih. 3 dusta. Allah hari ini benar-benar murka kepadaku gara-gara aku dulu hidup pernah berdusta dengan 3 dusta. Bu, Pak, pirsa 3 kedustaan Nabi Ibrahim. Yang pertama perkataan beliau, ini sakimun. Ini teng Quran enten. Ini sakimun, maksudnya pripun? Aku loro. Saya sekedap tak rampungke dulu. Perkataan yang kedua, kabiruhum. Kabiruhum niku pembesar. Gini sing kedua, sekedap tak rampungke riyen, karena ini harus kita kupas. Genjenengan angsal ilmu yang baru. Nggih, tidak usah tergesa-gesa. Pelan-pelan pengajian iki 3 jam meneh lho, santai mawon. Nggih, kuat tok, ra kuat aku sing ra kuat. Sikil kula pun keder niki lho, nggih, pun keder. Yang ketiga, perkataan Ibrahim, innaha ukhti. Sesungguhnya dia adalah ukhti. Ukhti niku adalah saudara perempuan. Niki semua ada kisahnya, Bu. Saudara perempuan. Sampun nggih, Bu, Pak, saya jelaskan. Bapak dan Ibu, Nabi Ibrahim dulu disuwun syafaat tidak bisa ngasih. Gara-gara Allah niku marah sama Ibrahim. Gara-garanya Ibrahim niku pernah dusta sepanjang hidupnya sebanyak 3 kali dusta. Yang pertama, ini sakimun. Ini sakim niku artinya aku loro, aku sakit. Sakim niku loro, gerah. Kenapa? Ibrahim membohongi umatnya. Dikirani loro. Beliau mengatakan aku loro. Itu sebetulnya Ibrahim niku malas karo umatnya. Karena beliau lebih ingin menghindar dari umat. Dia mengatakan aku sakit, gendang ngurusi. Padahal sejatinya Nabi Ibrahim niku keloro-loro atine mong goro-goro dora gelem iman. Tapi beliau niku ngapusi aku loro awakku, mau ngurusi, ngelepas tang. Jadi ini dijadikan wacana oleh Allah untuk tidak mendapatkan syafaat. Sangar nggih, ngindari yuk. Pirang nek syafaat tok, enggak ada tukang ngapusi tok padahal, masyaallah nggih. Beda. Lah ini nggih ngapusi. Lah ya biasa tok misal dicuwun pengajian. Mas Hendro pengawasan nggih ngapunten kula nembe lunga. Nggih, padahal ya ora. Atau jenengan ajeng tamoni, Bu ngapunten ajeng mertamu ajeng napa? Ngampil arta. Oh ngapunten mau makula bar kobongan. Ngapusi wae nggih. Ngapusi. Niku ora iso ngei syafaat lho, ngeri tenan kok. Nggih, ngeri tenan lho niku. Hanya sekedar hal semacam itu. Bu, monggo nggih pengajian teng hasanah. Ngapunten tesih repot. Padahal ning omah nembe tengok-tengok. Iki ngapusi, ora kena syafaat jenengan. Hati-hati nggih. Hati-hati. Ini yang pertama, ini sakimun, Ibrahim dulu. Yang kedua, dosa yang kedua, kabiruhum. Kabirum niku napa? Pembesar. Maksud pembesar niku napa? Nabi Ibrahim dulu kala pernah gempur semua patung tempat peribadatannya dari Namrud. Sisakan patung gede dhewe dikualungi wapak nggih, ning wapake 212 gitu. Nggih 22 nggih, kapake anu nggih. Nah, najen jadi ini patung. Raja Namrud itu kan dulu setiap tahun setelah panen raya pasti mengajak semua masyarakatnya untuk berpesta sampai 2 pekan sebulan, Bu. Tidak boleh orang izin kecuali yang sakit. Nabi Ibrahim itu loro. Aku ramelu. Jebule punya misi rahasia, gempur patung. Ketika Namrud pulang, buka tempat peribadatan, jegrek. Semua roto, Bu. Patung niku hancur rata dengan tanah. Akhirnya Namrud marah, man fa'ala hada, sapa sing nglakoni iki? Menteri-menteri ini ngomong, alah, sapa menene ra Ibrahim. Nyet menteri tukang ngompori yo tenan, nggih, menteri tukang ngompori. Paling sapa menene ra Ibrahim. Menteri tukang ngompori tenan kok. Didatangkan Ibrahim. Hei Ibrahim, anta ladzi fa'alta hada, kamu melakukan ini semuanya, lastu ana. Hei, aku ora pernah nglakoni, aku ora pernah gembur patung peribadatan Tuhan-Tuhanmu. Aku ora nglakoni. Lah nek ora kowe sapa meneh? Sing paling geting roh aku kowe tok. Gawe sepihak, Bu, pendapat sepihak. Ibrahim jawab, "Yo, sawangen kae lho patung paling gede kae cangklongane kalungan nganggo kapak. Yo berarti kae kabiruhum, pembesar patungnya. Berarti kae sing gempur patung liyane, nyatane kalungan kapak dhewe liyane ora. Lah nek gempur nggawa kapak apa iso nggawa idu ya ora iso."
Lah nek ra kae sapa kae pembesar patung gede dhewe kae lho, nggo kalungan kae lho. Nggo kalungan kapak kae lho. Akhirnya Namrud iku spontanitas ngomong, la yastati'u ayyaf'al dzalik wa la yaqdar bidaka. Ra mungkin patung iso gempur patung liyane kae ger watu, ra iso ngomong, ra iso bapone gempur ya ra mungkin. Ibrahim jawab, lah nek ngono ngapa mbok sembah? Nggih. Niku Namrud meneng. Oh iya, nek ra ngomong oh iya. Karena gengsi. Meneng, freeze, langsung kaget. Meneng. Membenarkan sejenak, Bu. Sejenak niku, oh iya bener juga ya. Makanya Ibrahim niku gawe skenario. Lah nek ngono ngapa mbok sembah? Tapi dia mau kalah. Wah, kowe iki mesti. Sebetulnya sak bodoh-bodohne wong niku iso nyadar, Bu. Yen patung niku ra iso ngebruk patung liyane. Karena dianya batu. Jalan ora iso ngomong ora iso. Niki seperti persembahyangnya orang Solo ketika malam suro kirap kebo Kyai Slamet. Kebo lah ya kaya patung, padha wae. Wong niku midak pakuin jabut paku kok sikile ra iso. Gegere misal gatel garuk-garuk ra iso. Ra iso. Jangankan niku kebo, aku dhewe nek garuke tenggen geger tengane butuh bojo. Nek ora ning nggon tembok ngeten. Mergo napa kita enggak bisa sendirian. Kecuali jenengan nggo gitik kae. Nggih, enggak bisa. Menungso wae terkadang ra iso niku kebo. Mrikine gatel garuk-garuk piye sampe neko sikile. Ra iso, enggak bisa. Dia enggak bisa. Makanya kebo niku lho diibadeki ada ngopo? Kebo Kiai Slamet Kiai. Bokai Iqra siji, apa ba'a mo. Ra mungkin sama aja dikiayekno. Mila sing teko tenggen kirami wong bodho kabeh. Asli. Hanya orang gila tok. Terus yo delala sing teko niku rata-rata jilbaban kok piye kok. Nggih. Rata-rata jilbaban kok. Rata-rata wong agamane Islam kok. Dadi mau bar rampung salat Isya jamaah Allahu Akbar musalam. Ya kita ngeliat kebo bersama. Oke, piye Jan? Mau nyembah Allah ki nyembah kebo, nggih. Padahal bentar lagi suro lho, Bu. Niki bentar lagi Muharram. Besok Sabtu pun tahun baru. Berarti kirape setu nek benjang nek mboten yo minggu antarane nggih. Mila ngasih aku ngerti jamaah hasanah tenan. Hak gaprak tenan nggih. Nggih, hati-hati. Lah jenengan iso ngerti jamaah hasanah rono Mas. Berarti melu teko ya? Ya ora. Ya ora lah, mboten lah nggih. Hati-hati. Akhirnya yo ki patungnya sing paling gede, kabiruhum. Kabirum niku yang paling besar. Ini ngapusi. Padahal dek ini nggak drama tok. Akhirnya Nabi Ibrahim diobong, Bu, dibakar. Allah mengatakan kuniyana robbardan wassalaman di Ibrahim. Jadilah adem dan selamat untuk Ibrahim wahai api. Ning sing nyebul niku mung cecak. Cecak niku nyebul mila pembunuhan cecak niku pahalane siji. Mila jenengan tekan ngembangani nganggur jebret cecak wae. Jebret. Jebret. Lumayan niku nggih. Nah, niku dosanya yang kedua. Dosa yang ketiga, ukhti. Itu saudara perempuanku. Gara-gara napa? Nabi Ibrahim dakwah karo seorang raja besar yang dolim fasik karo bojone Sarah. Jenenge asline Sarah. Mila nek jenenge anak Sarah niku nama dari istri Nabi Ibrahim. Nah, rajane niku kepincut karo ayune Sarah. Sarah niku jan pirsa, Bu. Wong Palestina. Wayu bizi banget. Wayu tenan niku. Wayu tenan. Saking ayune Sarah niku raja dolime niku kepincut tok saking ayu biang. Ning ayune piye aku ya urung tau petuk sih. Wis pokoke maca buku ayu ngoten mawon. Pokoke maca buku ayu mbok piyene aku ya mudeng lah. Pokoke ayu banget. Akhirnya Ibrahim yang saat itu nggo bojo jenis Sarah, dia ngerti kalau raja yang dolim tadi pengen merebut ya nek basa mudahe merampas nggih bojone Nabi Ibrahim secara paksa. Takoni ya Ibrahim itu siapa? Wis sapa kuwi? Ora gelem ngomong bojoku, itu ukhti, saudara perempuanku. Ngapusi. Demi keselamatan sinten? Sarah. Nek ngomong kuwi sedulur wedokku, ora mungkin wani cawe-cawe lho. Nek ngomong bojone malah wani cawe-cawe. Bayangkan Bu, ki ngger ngomong ki dulurku tok, pira kena syafaat tok, ngeri yo. Iki sapa ki? Ki mbok ora tanggoku, padahal tanggane nggih. Tapi jenengan kena syafaat insyaallah, hati-hati jenengan nggih. Hati-hati kena syafaat. Sarah akhirnya tetap rajane kekeh untuk merampas si Sarah niki. Ketika tangannya kedua dihamparkan pengen meluk Sarah dari depan, seret tangannya langsung kekunci, Bu. Meneng. Karena kenapa? Sarah berdoa kepada Allah. Allahumma asmi ala hadil qabdah. Ya Allah selamatkan aku dari pelukannya raja yang dolim ini. Tangannya langsung kancing. Rajane ngerti. Ya Sarata inda autani an aslima alla af'al daka. Hei Sarah, doakan aku gen tanganku iso sehat meneh. Aku ora mungkin meluk kamu.
Didoakan sama Sarah, Allahumma anji, ya Allah bebaskan tangannya. Sehat meneh Bu. Langsung tarikan kedua pengen meluk si Sarah niku raja dolimi. Set kekunci meneh. Minta doa lagi. Kowe nek ndongakno aku ora bakal meluk kowe. Doakan yang kedua, tangani waras meneh. Terakhir ketiga, set ame meluk kekunci meneh, mendoakan. Rajane terus mundur. Kenapa? Ngomong karo Ibrahim, "Ya Ibrahim, innaka qad ba'asa ala sahirah." Kowe teko rene ra nggawa wedok, iki ora sedulur wedokmu, jebule penyihir to. Aku nyedaki tanganku iso kaku kok sangar nggih. Dianggap penyihir kok. Hati-hati. Bila jenengan anggere enek wong niku tangane ngeten iki jenenge penyihir. Wong stroke nek niku nggih. Lara stroke niku, Bu. Benten. Maka Sarah niku dulu dikatakan innaha ukhti, itu saudara perempuanku. Ngapusi. Dan ini adalah 3 dusta. Nabi Ibrahim enggak bisa memberi syafaat. Bayangkan, Bu. Ini lastu bisyafi. Aku ora iso ngei syafaat. Alaikum bi Musa. Terakhir Musa, Isa terus Muhammad. Kowe teko nggone Musa. Musa dikatakan oleh umat anta kalimullah. Kamu adalah orang yang pernah bicara dengan Allah. Nabi Musa pernah bicara dengan Allah, Bu, pernah. Di gurun Sinai. Nggih, di gurun Sinai. Dan beliau niku teng Mesir, di gurun yang besar. Dan beliau ketika dimintai syafaat, isfa'lana, berikanlah kami syafaat. Apa kata Musa? Innallah qad ghadibal yaum. Allah telah murka hari ini kepadaku. Murkanya tidak seperti sebelum dan sesudahnya. Nesu tenan gede. Kenapa? Inni qad qataltu nafsan mimma lam umar ala qatslihi. Saya dulu pernah membunuh sebuah nyawa yang nyawa itu sebetulnya tidak boleh dibunuh. Kisahnya pripun? Kan Nabi Musa niku Mesir. Dulu ketika beliau hidup di zamannya, ada 2 orang saling berkelahi. Satu orang ini meminta pertolongan Nabi Musa. Beliau pas lewat. Wah, kayaknya Nabi Musa niku ngampleng. Jadi ora banter, mung saya kamplengan mati kok dune patah langsung, Bu. Nabi Musa ngeri kok. Kamplengane gede banget kekuatannya, Bu. Makanya Nabi Musa niku uangnya mboten klembrak-klembrak. Kamplengane langsung wong mati. Masya Allah. Makanya ketika dikampleng kebablasan malah mati. Akhirnya beliau dengan kesalahan ini tidak diberikan akses oleh Allah untuk memberi syafaat. Akhirnya alaikum bi Isa terakhir. Kowe teko nggone Isa. Tekolah kita semua besok, kita semua akan mendatangi Isa, Bu, Pak. Sumatina ila Isa, ya Isa anta kalimullah. Kamu adalah nyawa roh yang Allah tiupkan langsung ke perut ibumu si Maryam. Wa tukallimu fil mahdi sabiyya, dan kau adalah seorang nabi rasul yang bisa bicara ketika kamu masih bayi setelah lahiran. Isfa'lana, berikanlah kami syafaat. Apa kata Isa? Innallaha qad ghadibal yaum. Allah hari ini telah murka kepadaku yang tidak pernah sebelum dan sesudahnya. Nesu geden. Kenapa? Beliau izin karo Allah sebab para umat-umatnya Isa, yaitu orang-orang Nasara atau Nasrani, mereka menjadikan Isa, mereka menjadikan Maryam sebagai Tuhan. Aku ra iso syafaat, izin aku karo Allah. Gara-gara umatku menjadikan aku dan ibuku Tuhan. Kan para Nasrani menjadikan sing jenenge Isa kan anak Allah, Bu. Anak Allah atau anak Allah, tersesat. Maksudnya Trinitas, konsep Tuhan segitiga. Maryam, terus teng mriki ini sinten Isa. Dan mereka menganggapnya selain orang Nasrani adalah kambing tersesat. Jenengan wedhus, Bu. Jenengan wedhus keblasuk, nggih. Jenengan wedhus keblasuk, Masya Allah. Jenengan pirsa, wong Kristen Nasrani niku nek dibaptis niku mangane roti karo anggur lho, Bu. Anggur ini anggur wine. Bayangkan, di semua agama tidak ada siapapun yang menyuruh umatnya untuk bermabuk-mabukan, kecuali Nasrani. Nggih, ibadah penau dina Minggu tok nek kobrok, Masya Allah, nggih. Mila wong Kristen niku aurane ketok nggih, Bu, wong Nasrani. Aurane ketok peteng, rambutnya nek ibu-ibu 40 tahun ke atas, rambutnya semeni kayak Dora kae, nggawa rok, nggih. Klambine hem batikan niku, kasih cangklongan rantai niku, mesti ning gereja. Aurane ketok banget, tapi nek ibu-ibu muslimah anggun, Masya Allah, ayu banget. Bar pengajian karo kelompok ning resto cekrek. Alhamdulillah, pengajian telah usai. Nikmatnya berkhidmat kepada masyarakat. Pregetek. Ibu-ibu lah ngoten niku nggih. Sing biasane panitia-panitia, biasane lho yo. Biasane. Ning yo ora kabeh. Nek guyu berarti krasa. Masalahnya
HP saya niki isine panitia komunitas kajian ibu-ibu sak Solo. Jadi jamaah ngoten niku nyetatus kula paling enak ki nyawang statusnya jamaah. Enak banget toh. Baru pengajian foto. Masya Allah. Nek mboten mesti posene ngeten iki. Kenapa sih Bu sikilnya harus tekuk gini? Kenapa? Tekuk gini. Nah, kalau enggak gini. Nek mboten nggih. Mesti niku panitia komunitas pengajian. Mesti panitia komunitas pengajian mesti. Lah pengen tak buka apa terus kata. Kamu demo isu tak sawang kabeh buka nggih. Nek hasanah ora sih. Makanya ini adalah perbuatannya Isa. Beliau gak berani. Karena kenapa? Aku malu dengan Allah. Mergo aku disembah. Alaikum bi Muhammad. Akhirnya pergilah kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad mendatangi Allah. Summa yakhiru sajidan. Beliau bersujud. Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wa kul yusma, bicaralah saya dengarkan, wasal tuto, mintalah aku berikan, wasatu syafa', mintalah syafaat, aku syafaati. Nabi Muhammad akhirnya mengatakan, ya Rabbi ummati, 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 ya Allah umatku, umatku, umatku. Apa kata Allah? Akhrij man kana fi qalbi misqala habbatin min iman. Muhammad, keluarkan semua umatmu yang hatinya ada keimanan meskipun seberat biji sawi. Keluarkan semua Bu, sampai semua umat tersyafaati oleh perintah Allah melalui Muhammad. Akhirnya muncullah laki-laki terakhir yang masuk ke dalam surga. Ya Rabbi inna arrihan narkobasyani. Niki menungso mboten mlebu surga, mboten mlebu neraka. Dadi ora ning surga lan neraka, mung raine niku ngedep neraka. Ya Rabbi isrif wajhahi anin nar. Ya Allah, 2 menit lagi. Singkirkanlah wajahku, palingkanlah wajahku dari api neraka. Karena panasnya neraka membuat wajahku terbakar. Apa kata Allah? Ya ibni Adam, innaka insa'altani ataituka antas al-ghairah. Kowe nek umpama tak wenehi permintaanmu, tak palingkan wajahmu dari neraka, mesti kowe njaluk liyane. Lah, ora ame njaluk niki terakhir. Wis ame njaluk meneh terakhir, tidak ada minta lagi. Oke, sepakat. Allah jauhkan wajahnya, nonton ngadepe ganti ning surga. Langsung mirsani surga, meminta kepada Allah, ya Allah qaribni ila babil jannah, ya Allah cedakno kula ke gerbang surga saja, gak usah dimasukin, aku dekatkan saja ke gerbang surga, gak perlu untuk masuk. Wai haka ya ibni Adam innaka ala tas'al ghairahu idza sa'alta, kowe cilaka, kamu sudah saya berikan, saiki jaluk meneh. Ya Rabbi in hada akhiru ala tolabi, aku tidak akan meminta lagi kedua kalinya, dekatkan aku ke gerbang surga. Allah wujudkan, Allah kabulkan. Akhirnya didekatkan tenggen gerbang surga. Summa infahakat, lalu dagu rahangnya terjatuh. Domblong Bu. Sebab ya minas surul wal hibarah, melihat indahnya surga, dalamnya luar biasa penuh dengan kenikmatan. Wah, akhirnya nawar karo Allah, ya Rabbi adkhilni jannah, masukkan aku ke dalam surga. Wa ya kaya ibni Adam cilaka gresengane jolak jalo wae nggih. Jolak jalo wae kate mau jari ora malah jolak jalo wae. Ya Rabbi ala taj'alni asqa khalqika. Ya Allah, jangan kau jadikan aku hambamu sing paling melas. Ora surga neraka genyang surga ton ora mlebu ngrasakno. Ampun dadekno kula paling melas. Fadhika Rabb. Akhirnya Allah tersenyum. Fa'adina lahu bidukhul. Dan Allah mengizinkan dirinya masuk ke dalam surga. Tamani. Ayo minta jaluk, tak kabulkan. Jaluk dikabulkan. Minta meneh tak kabulkan. Minta dikabulkan. Minta meneh dikabulkan. Sampai telas permintaan. Minta meneh dan cepet tak kabulkan. Kata Allah. Fangkoto al-amani. Sampai dia kehabisan keinginan. Wis kebai kuabeh cepai sedanten. Ini adalah terakhir penduduk sing mlebu surga paling rendah, paling ekonomi, paling ribu-ribu. Dan Rasul mengatakan, ya ora nganggo ribu-ribu sih, ribu ra ono lah nggih. Dan Rasul mengatakan, asyaratu amsalihah, nikmatnya 10 kali lipat daripada dunia, paling terakhir.
Jebule bejang wong terakhir mlebu surga ngenyang Allah, Masya Allah. Allah dinyang ngasih oleh mlebu surga padahal ngedep neraka. Iki anggere jaman uripno wong Solo lambene lamis tenan iki. Nggih, lamis. Mila bejang mang nawa kalih Allah, Bu. Ya Allah, rebetno kula firdaus, nggih. Maka niki dalil terakhir yang masuk ke dalam surga sebab syafaat Nabi dan intinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan syafaat itu masuk dengan syarat munculnya keyakinan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang dengan kalimat khalis atau ikhlas tidak untuk musyrik. Maka semua muslim yang mati selama tidak musyrik, tempat terakhirnya adalah surga. Dan semoga kita semua masuk ke dalam surga Allah Firdaus A'la. Pun jika semantan saya akhiri, assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini monggo satu atau dua saja kalau ada. Bapak atau Ibu mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan Bapak atau Ibu? Enggak ada. Yuk, tutup dulu. Misalnya ada kubur orang tua, lalu saya ini nantinya juga dikubur di satu yang lahan yang sama dengan ibunya. Lalu ini Ustaz, apakah nantinya satu sama lain itu bisa melihat pertanyaan apa ya? Maksudnya Pertanyaan kubur. dan apakah satu sama lain itu akan bisa melihat yang satu ini saat dan apakah diperbolehkan? Pertanyaan dikubur bersama apakah bisa melihat satu dengan yang lainnya dalam perkara seperti pertanyaan malaikat. Ini artinya adalah akhirat yang ingin disamalogikakan, nggih. Apakah bisa melihat atau tidak? Pertama saya jawab dulu. Hukum mengubur berjamaah satu lubang itu boleh. Seperti perang Uhud dulu, Nabi pernah mengubur pada satu lubang yang sama besar, semuanya dimasukkan di satu tempat. Yang kedua, mengumpulkan dalam penguburan keluarga pada satu liang lahat pun juga tidak masalah. Mboten napa-napa. Bapak kali anak. Tapi kalau bisa dipisah, tapi kalau nggak memungkinkan, misal seperti kejadian jenengan pirsa bis yang dulu Polokarto tabrakan di Jogja niku mati satu desa niku jebule juragane kan mewisatakan dari dari karyawannya, yang meninggal kan karyawannya niku ikut umroh sama saya yang bimbing, itu saya tanya cerita. Itu kuburannya yang mati dari 20 orang satu lubang. Tapi boleh, mboten? Boleh. Jika dirasa itu nanti untuk mempermudah, silahkan. Dados silahkan jenengan untuk melubangi di satu lubang yang sama, tidak mengapa. Kembali ke pertanyaan yang ketiga. Lantas apakah dengan dikubur dengan satu tempat lubang yang sama bisa melihat dengan perkara pertanyaan nasib akhirat dari mayat yang lain? Oh, tidak bisa. Tidak bisa, karena pertanyaan itu sendiri pertanggungjawabannya pada masing-masing, yang tidak akan bisa berhadapan berurusan dengan jenazah yang lain. Jadi saged nyawang, boten saged. Dia akan diperlihatkan dengan penampakan rumahnya kelak surga atau neraka, dan pertanyaannya pun akan ditanya dengan satu persatu. Gak bisa langsung mati ini di pendemong 10 pertanyaan, yuk kerja kelompok. Siapa nama Tuhanmu? Sopo, boten enten lah. Gak bisa. Siapa Rasulmu? Gak bisa. Kerja kelompok boten saged dewe-dewe. Pertanggungjawabnya masing-masing apakah bisa melihat? Tidak juga. Karena semua amal akan terputus kecuali 3 kalau wau. Cuma permasalahan tentang surga, apakah bisa kumpul? Bisa. Orang tua, anak bisa kumpul. Cuma di kuburnya tidak bisa. Itu perkaranya sampun masing-masing. Allahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz yang telah berkenan meluangkan waktunya